Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sedikit pun. Sehingga dengan itu semua kita bisa kembali melanjutkan menuntut ilmu syar'i, menambah pengetahuan, meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, terutama melalui pelajaran dari perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kajian Sirah Nabawiyah pada pagi hari ini untuk sementara kita tidak melanjutkan pembahasan kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul karya Imam Ibnu Katsir. Sementara kita membahas satu tema yang sangat penting, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatasi kemiskinan sebagai gambaran bagaimana keseriusan Nabi selaku pemimpin dalam mengatasi masalah serius, yaitu kemiskinan. Alhamdulillah sudah kami siapkan satu buku ya, sekitar 20-an halaman. Harapannya bisa selesai kita bahas di satu pertemuan ini. Langsung saja kita menuju ke bagian muqaddimah dari buku ini. Ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama saya tulis di situ bahwa sebagai seorang utusan Allah, Nabi Muhammad SAW menjalankan misi dakwah tauhid sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan, memberikan informasi cukup rinci, detail mengenai keseriusan Nabi Muhammad SAW dalam membentengi akidah umat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini kesamaan antara misi dakwah Nabi kita dengan Nabi yang lain. Ya, salah satu contohnya tidak kita cantumkan di sini ya. Nabi pernah mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan melampaui batas dalam memuji aku seperti atratin nasara Isa bin Maryam. Seperti kaum Nasrani yang sangat melampaui batas dalam menyanjung memuji Nabi Isa. Nah, ini contoh keseriusan Nabi dalam membentengi akidah umat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, begitu juga tidak sedikit hadis-hadis yang memberikan informasi detail mengenai keseriusan Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi kemiskinan. Nah, melalui tulisan ini akan diketahui nanti betapa besar perhatian dan kepedulian Nabi terhadap orang-orang miskin. Juga akan diketahui betapa besar keseriusan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam mengatasi kemiskinan. Nah, kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW pasti ingin meneladani sikap ini, dengan harapan permasalahan kemiskinan bisa diatasi dengan baik, sehingga benar-benar terbukti bahwa Islam adalah rahmat untuk semesta alam. Sehingga yang terakhir ini ya, benar-benar terbukti bahwa Islam itu rahmat untuk semesta alam. Ya, berikutnya
bagian pertama halaman 1 itu. Kita belum masuk ke pembahasan contoh nyata Nabi mengatasi kemiskinan ya. Untuk pembahasan pertama, kedua, dan ketiga itu belum masuk bagaimana praktek Nabi yang nyata dalam mengatasi kemiskinan. Itu akan kita bahas nanti baru mulai di pembahasan keempat. Pertama, kemiskinan sebagai permasalahan serius. Ya, dari mukadimah tadi sebetulnya kita sudah sedikit memahami hal ini. Tapi ini kita tekankan lagi. Salah satu dalil yang memberikan isyarat kuat akan buruknya kemiskinan adalah doa-doa yang pernah dipanjatkan Nabi Muhammad SAW. Misalnya doa memohon perlindungan dari beberapa kondisi buruk, salah satunya kondisi terlilit hutang. Nah, berikut ini doanya. Sehingga doa ini termasuk yang hendaknya kita hafalkan. Kalaulah tidak menghafal teks Arabnya, minimal maknanya atau artinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dola'id daini wa ghalabati rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, kesedihan, kemalasan, sifat pengecut, sifat bakhil, beban berat hutang, dan dikuasai orang. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terutama kalimat beban berat hutang. Ini yang kami maksud adanya doa memberikan isyarat kuat bahwa kemiskinan itu masalah yang serius gitu. Karena salah satu yang menyebabkan orang terjatuh dalam kemiskinan itu adalah terlilit hutang atau beban berat hutang yang menumpuk-numpuk. Nah, ini yang di dalam teks hadis ini kan dola'id dain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dola'id daini wa ghalabati rijal. Sekali lagi, doa ini hendaknya kita hafalkan. Kalau tidak, teks Arabnya minimal artinya untuk kita panjatkan dalam doa-doa kita. Nah, pelajarannya tadi berarti Nabi tidak menginginkan berada di posisi ini, yaitu terlilit hutang. Lalu berikutnya lebih jelas lagi nih. Bahkan Nabi pernah memohon dilindungi dari kemiskinan langsung. Kalau tadi kan kalimatnya tidak langsung. Dola'id dain, aku berlindung kepadamu dari beban hutang yang menumpuk-numpuk. Itu kan tidak langsung nyebut miskin. Ini ternyata ada doa lain yang Nabi menyebut kata miskin. Nah, di bawahnya itu ada doa lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wad dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemiskinan, kekurangan, dan kelemahan. Aku berlindung kepadamu dari mendolimi orang atau didolimi. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini Nabi menyebut langsung kemiskinan. Walaupun teks Arabnya itu yang Nabi sebut a'udzubika minal faqri. Faqri. Yang ini biasanya kadang diterjemahkan kefakiran. Tapi karena sebagian ulama itu menganggap sama antara fakir dan miskin, ya akhirnya kita terjemahkan biar mudah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan. Walaupun teks Arabnya al-faqr. Tapi karena sekali lagi ulama ada yang berpendapat kefakiran dan kemiskinan sama saja, ya ini dasarnya. Lalu terakhir, tidak ditemukan adanya ayat Al-Quran maupun hadis yang menganggap kemiskinan itu sebagai sesuatu yang mulia. Tidak ada ini. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang memuji-muji kemiskinan. Kenyataan yang ada sebaliknya. Nabi pernah berdoa lagi. Ya, ini doa lebih singkat lagi nih, ya. Lebih singkat. Ya hendaknya kita bisa hafal ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Singkat, padat.
mencakup dunia akhirat. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kemiskinan, dan siksa kubur. Ya, ulama ada yang mengambil pelajaran. Kenapa Nabi di sini menyebut kekafiran sebelum kemiskinan? Apakah ada keterkaitan atau korelasi antara keduanya? Ya, sebagian ulama mengatakan ya ini mengisyaratkan akan hal itu. Kenapa? Jika kita lihat realitanya, sebagian ya, tidak kita katakan banyak. Sebagian orang Islam yang menjadi korban pemurtatan gitu ya, adalah yang berada di bawah garis kemiskinan. Artinya ada data menunjukkan hal itu, bahwa orang yang awalnya Islam dipengaruhi supaya keluar dari agama Islam pindah ke agama lain adalah orang-orang yang miskin dengan diiming-imingi uang, sembako atau semisalnya. Maka Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kemiskinan, dan siksa kubur. Nah, siksa kubur ini tuh akhiratnya nih. Kesimpulannya, agama Islam menganggap kemiskinan sebagai masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu agama Islam memberikan solusi yang banyak dan beraneka ragam untuk mengatasi kemiskinan. Sebagian solusi merupakan usaha yang harus dilakukan negara. Apa yang kita akan ketahui nanti, ya, kita pandang Nabi sebagai pemimpin negara. Sehingga memang ada kewajiban negara itu mengatasi kemiskinan rakyatnya itu ada. Tapi sebagian juga harus dilakukan oleh masyarakat maupun orang miskin yang bersangkutan. Ya diantaranya jangan malas bekerja, kan gitu. Jadi negara ya, rakyatnya iya. Sehingga negara ya jangan hanya menyalahkan rakyatnya, kan gitu. Dalam arti ya jangan malas bekerja. Lah negara kewajiban menyediakan lapangan kerja, kan gitu ya. Rakyatnya pun juga harus berusaha ketika negara sudah menyediakan lapangan pekerjaan. Nah ini kesimpulannya ya, bahwa kemiskinan itu masalah serius. Dan Nabi selaku pemimpin jelas melakukan upaya-upaya dalam mengatasi masalah serius ini. Sebagaimana Nabi juga serius mengatasi masalah penyimpangan keyakinan dan akidah gitu ya. Nah itu bagian pertama. Lalu bagian kedua, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati orang-orang miskin. Ini walaupun ya belum kita anggap contoh nyata Nabi mengatasi miskin, tapi ini jika seandainya mau dimasukkan ke dalamnya bisa. Ini memberi dukungan moral gitu loh istilah itu. Ya. Ada riwayat sahih yang membuktikan begitu besarnya penghormatan Nabi kepada orang-orang miskin. Jadi ceritanya ketika itu ya, tokoh musyrik Mekah yang bernama Abu Sufyan itu datang ke Madinah ya, negara umat Islam saat itu. Tapi datangnya itu dalam rangka damai. Nah, orang-orang beriman yang miskin di Madinah itu mereka tidak senang dengan kedatangan Abu Sufyan nih, mengejek Abu Sufyan. Dan itu wajar karena orang-orang miskin yang di Madinah ini kan tidak lain ya korban kedoliman Abu Sufyan dan kawan-kawan gitu. Nah tapi ketika itu Abu Bakar nih, tokoh penting dalam agama Islam ya, mereka Abu Bakar malah menyalahkan mereka nih, orang-orang miskin Madinah nih. Ini pun juga wajar karena Abu Sufyan seperti yang kita singgung tadi, datang ke Madinah itu dalam keadaan damai, tidak perang. Ini utusan negara, sekalipun utusan negara kafir itu harus dihormati memang. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW, halaman 3 yang bawah ya, justru menegur Abu Bakar, tapi dengan teguran yang sangat halus.
Nah, di situ kami cantumkan halaman 4 yang atas kalimat teguran Nabi kepada Abu Bakar. Ya Aba Bakrin la'allaka aqdabtahum la in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau membuat mereka marah. Mereka orang-orang miskin tadi loh. Dan jika engkau membuat mereka marah, maka sesungguhnya engkau telah membuat Tuhanmu marah. Hadis riwayat Muslim. Sahih ini, sahih. Jelas, valid. Nah, seketika itu Abu Bakar langsung bertanya kepada mereka dan ternyata mereka tidak marah. Jadi Abu Bakar menerima nasihat Nabi ini. Langsung Abu Bakar menyadari kesalahannya dan klarifikasi. Kalian tadi marah tidak? Aku tegur. Ternyata mereka jawab tidak. Ini apa? Nabi ya seperti itu. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengambil pelajaran berarti tidak boleh bersikap kasar kepada orang-orang miskin. Jelas ini. Kalimat terakhir terutama la in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbaka. Hati-hati membuat marah orang miskin ini. Ini orang miskin yang ini ya, bukan orang miskin yang bersikap buruk ini ya. Makanya kepala negara atau penyelenggara negara ya jika ingin mendapat ridho Allah bukan mendapat kemurkaan Allah gitu. Jangan membuat orang-orang miskin negara itu marah gitu. Ya. Jangan sampai. Berarti sebaliknya pun berlaku. Jika orang-orang miskin di suatu negara dibuat senang gitu ya. Dibela gitu ya. Diutamakan kepentingan mereka ya sudah jelas kebalikan dari kemurkaan Allah ya ridho Allah. Simple sebetulnya ya, simple. Nah, sehingga dalam usahanya yang sangat nyata mengatasi masalah kemiskinan, bersamaan dengan itu Nabi juga tetap menjaga kehormatan mereka. Nabi Muhammad SAW mengkondisikan mereka sehingga bisa berbaur di tengah masyarakat tanpa ada seorang miskin yang merasa rendah karena kemiskinannya. Ya, kemiskinan kan jelas ada dalam masyarakat dan memang tidak mudah mengentaskan kemiskinan. Ya makanya contoh Nabi ini ya dikondisikan orang miskin itu bisa percaya diri berbaur di tengah masyarakat. Tidak ada orang miskin yang merasa rendah karena kemiskinannya. Nah, seandainya kita pernah mendengar hadis-hadis yang seolah-olah memuji orang miskin itu maksudnya ini. Bukan maksudnya mengajak kita jadi miskin. Maksudnya Nabi membuat orang miskin itu percaya diri. Ya ini, jadi karena nanti kita akan dengar pasti melalui kajian-kajian ya, melalui tulisan-tulisan, hadis-hadis yang seolah-olah memuji orang-orang miskin. Iya, ada banyak itu. Tapi maksudnya bukan Islam menyukai kemiskinan. Tapi maksudnya tadi Islam itu mendidik orang miskin supaya percaya diri, tidak merasa rendah karena kemiskinannya. Yang kadang disalahpahami. Ya. Nah, ini pembahasan kedua. Berikutnya pembahasan ketiga. Ahlus Sufah dan masalah kemiskinan di zaman Nabi. Ada istilah baru nih, Ahlus Sufah. Walaupun jika kita ingat saat kita membahas sirah nabawiyah di awal-awal itu ya istilah ini ada. Salah satu kelompok masyarakat miskin yang berada dalam garis kemiskinan, kelompok masyarakat muslim yang berada dalam garis kemiskinan di zaman Nabi adalah kelompok masyarakat yang disebut Ahlus Sufah ini. Ya, jadi Ahlus Sufah ini singkatnya kelompok masyarakat muslim Madinah yang miskin, Ahlus Sufah. Mereka adalah masyarakat muslim pendatang yang hijrah menuju Madinah, bergabung dengan Nabi Muhammad SAW yang juga telah hijrah dan menetap di Madinah. Jadi yang sampai Madinah terlebih dahulu Nabi. Itu maksud kalimat ini. Ahlus Sufah terdiri dari beberapa suku seperti suku Al-Ghifari,
Nah, maka ya kemungkinan kita pernah mendengar nih nama yang belakangnya Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari misalnya. Nah, itu salah satu suku miskin. Kemudian Al-Aslami, ada As-Sulami, Ad-Dausi, Al-Ghatafani. Kedatangan mereka di Madinah tidak bersamaan. Jumlah mereka setiap kali datang ke Madinah juga beragam. Terkadang 10 orang, terkadang 70 orang, dan terkadang 80 orang atau lebih. Kemiskinan yang mereka alami bukan pilihan, akan tetapi terdesak kondisi dan keadaan. Nah, ini penting nih ya. Nyata, mereka itu bukan milih miskin. Terdesak kondisi. Kenapa? Keharusan melaksanakan perintah Allah untuk hijrah, meninggalkan semua harta yang dimiliki di tanah kelahiran, mempertahankan keimanan. Tanah kelahiran mereka mana? Mekah. Mekah diantaranya yang terbanyak ya. Ini orang-orang Mekah hijrah ke Madinah tuh. Ya mereka meninggalkan kebunnya, ya kan? Mereka meninggalkan barang dagangannya, mereka meninggalkan ternaknya, kan gitu. Di bawah Pak tidak bisa, ya tidak mungkin. Karena saat hijrah dari Mekah ke Madinah pun juga harus sembunyi-sembunyi, karena jika orang-orang musyrik Mekah tahu, mereka pasti akan ditahan. Sehingga tidak mungkin bisa membawa ternak puluhan, tidak bisa. Paling uang di kantong atau di tempat khusus untuk uang itu aja. Halaman 6, sehingga kemiskinan yang mereka alami itu bukan teladan yang harus dicontoh. Kita ya tahulah, mereka ini kan para sahabat Nabi, ya. Mereka ini para sahabat Nabi berarti. Dan banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita meneladani sahabat Nabi kan. Tapi bukan ininya, karena ini bukan pilihan mereka ini. Ini kondisi yang terdesak. Ini yang dimaksud tuh. Beberapa masyarakat Muslim pendatang tersebut, kedepannya ada yang dikenal sebagai orang kaya. Ini juga yang membuktikan memang mereka tuh bukan milih miskin. Karena yang ahlu sufah tadi, nanti sebagian tuh jadi orang kaya, sebagian ada pejabat ya. Ya sebagian tetap seperti itu. Gitu. Salah satu tujuan membahas kelompok ahlu sufah ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatasi kemiskinan. Nah, di bawahnya itu kita jelaskan gimana kondisi mereka. Otomatis mereka ketika di Madinah kan tidak punya rumah, ya, tidak punya sanak saudara, tidak punya pekerjaan jelas. Terutama awal-awal mereka datang ke Madinah. Nah, jika kita sering mendengar istilah muhajirin, ya mereka ini muhajirin. Lalu kita sering mendengar kaum Ansor, ya, kaum Ansor itu orang-orang beriman yang asli penduduk Madinah itu Ansor. Jadi paragraf terakhir kita jelaskan sedikit. Memang dari sekian kaum muhajirin itu ada orang yang kaya memang ya. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq tadi kita singgung di awal. Beliau tuh muhajirin jelas. Tapi termasuk orang yang kaya. Nah, Nabi pada akhirnya kan seperti mempersaudarakan. Sama-sama orang muhajirin, yang kaya Nabi minta nanti membantu yang miskin gitu. Ini tambahan aja. Nah, sehingga bisa dikatakan begini, semua ahlu sufah adalah muhajirin gitu ya. Semua ahlu sufah berarti muhajirin. Tapi tidak semua muhajirin itu miskin gitu ya. Itu simpulannya. Nah, kemudian bagian keempat dan seterusnya dari buku ini mulai halaman 7 ini kita mulai membahas bagaimana cara Nabi dalam mengatasi kemiskinan. Pertama, bagian keempat, Nabi Muhammad SAW mengurusi tempat tinggal dan kebutuhan pangan orang-orang miskin. Dari judul ini sebetulnya bisa dikembangkan suatu pembahasan. Berarti Nabi Muhammad itu kaya. Berarti Nabi Muhammad itu apa? Kaya. Saat itu belum terjadi perang, sehingga belum ada sumber pemasukan berupa harta rampasan perang misalnya.
Belum juga ada zakat ya. Ini dari harta Nabi pribadi ini. Dari Nabi kaya. Nah, bagaimana hadis-hadis tentang kesederhanaan Nabi? Bahwa gelas Nabi itu dari kayu itu pun sudah retak gitu ya. Terus ditali dengan semacam kawat tapi terbuat dari perak, kata Anas bin Malik. Ya bisa saja orang kaya tapi milih hidup sederhana, itulah Nabi. Orang kaya tapi memilih gaya hidup sederhana, itulah Nabi. Sehingga Nabi itu kaya, sederhana, dermawan. Ini kesimpulannya. Kaya, sederhana, dermawan. Ya berikutnya, sejak awal Nabi Muhammad SAW telah memikirkan tempat tinggal sementara untuk ahlu sufah, kan pendatang mereka. Mereka ditempatkan oleh Nabi di serambi masjid bagian belakang. Ini emperan masjid tapi bagian belakang. Nah, emperan masjid atau serambi masjid bagian belakang inilah yang disebut sufah itu. Sehingga mereka namanya ahlus sufah. Artinya orang-orang yang menempati sufah gitu loh. Ahlus sufah. Ada istilah ahlus sunnah itu lain lagi. Ahlus sunnah dalam arti orang-orang yang serius, perhatian, dan komitmen dengan sunnah dalam arti luas, yaitu tuntunan Nabi. Nah ini ahlus sufah. Sufah nama tempat. Nah Nabi tempatkan di situ ya. Tidak diketahui dengan pasti ya luasnya ruangan ini seberapa, emperan tadi. Tapi ada hadis yang menerangkan Nabi pernah menggunakan tempat tersebut untuk pesta pernikahan sebanyak, bukan sebagai ya, sebanyak 300 orang. Jadi ada riwayat mengatakan begitu. Ya berarti serambinya itu muat ratusan orang gitu loh maksudnya. Ini gabungan riwayat yang mengatakan gitu. Nah, lalu di situ ada beberapa tokoh ya ahlus sufah yang terkenal. Dan ternyata tokoh seperti Abu Hurairah masuk sini. Abu Dzar, Salman Al-Farisi yang dulu kita bahas biografinya secara khusus itu. Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Mas'ud, Bilal, Al-Irbad bin Sariyah yang hadisnya terkenal ya. Falaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, Irbad bin Sariyah ini. Dan lain-lain. Nah suku-sukunya tadi kita sebut di awal ya. Nah ini tokoh-tokohnya yang ternyata ya kita sering dengar nama-nama ini. Mereka semua ahli sufah. Dan tadi dari tokoh-tokoh ini nanti ada yang ekonominya meningkat ya. Bahkan ada yang jadi pejabat. Bahkan ada yang biasa saja sih ada. Ini Nabi biarkan aja gitu. Tapi Nabi didik gitu ya. Nah berikutnya ini, di serambi Masjid Nabawi mereka fokus beribadah dan menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Mereka belajar Al-Quran dan menulis. Di saat bangsa Arab itu Allah katakan di Al-Quran sebagai bangsa yang ummi, yang mana rata-rata tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi Nabi melalui orang yang bisa nulis ya, menyuruh mereka supaya ngajari mereka nulis gitu. Lalu halaman 8, hingga bermunculan para ahli di bidang ilmu tertentu. Misalnya Abu Hurairah yang dikenal sebagai ahli hadis. Nah, ini iya, makanya contoh gampangnya bahwa Abu Hurairah itu dinobatkan sebagai ahli hadis dari kalangan sahabat Nabi ya karena banyaknya hadis yang kita dengar dari beliau. Dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah lagi gitu. Ini Abu Hurairah. Dan di zaman Umar bin Khattab, jika tidak salah, Abu Hurairah ini jadi gubernur gitu, di salah satu wilayah kekuasaan Islam. Ini Abu Hurairah ini. Sehingga ini lebih lagi nih, Nabi tidak hanya mengatasi kemiskinan tapi kejahilan juga itu. Dan ini seperti sepaket ini, ya, sepaket. Nabi bisa aja, yang penting nggak miskin gitu, bisa aja. Tapi Nabi tidak, serius. Makanya di beberapa ayat kan dikatakan Nabi begitu. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yu'allimuhum.
Nabi mengajari mereka, memberikan pengajaran. Ya, ini Nabi ini ya, pemimpin seperti ini harusnya tuh. Kemudian makanan utama mereka sehari-hari kurma. Setiap hari Nabi Muhammad SAW menyediakan 1 mud kurma untuk 2 orang. 1 mud untuk 2 orang. 1 mud itu ukuran 1/4 dari zakat fitrah itu. Jika seandainya zakat fitrah itu adalah 2,5 kilogram gitu ya, beras tapi ini ya 1/4-nya itu, 1/4 dari 2,5 kilogram itu untuk 2 orang tiap hari dari harta Nabi sendiri. Nah, itu. Terkadang Nabi memberi mereka susu, makanan yang terbuat dari adonan gandum dan kurma atau daging. Terkadang Nabi Muhammad mengundang mereka untuk makan bersama di rumahnya. Nabi Muhammad juga meminta maaf kepada mereka karena hanya bisa menyediakan makanan yang sederhana. Nabi minta maaf ini, teks hadisnya ada, lengkap, tidak kami cantumkan. Karena Nabi mendengar keluhan mereka gitu. Tiap hari kurma gitu. Nabi tidak marah, tidak dasar kalian, tidak. Minta maaf, betul itu. Ini juga cara komunikasi publik Nabi itu, ya. Sangat menjaga perasaan gitu. Tidak nyalahkan mereka, mereka mengeluh dan itu wajar. Tiap hari kurma, bayangan. Tapi kan ya memang Nabi bisanya itu, minta maaf itu. Minta maaf beliau itu. Ini kepemimpinan Nabi seperti ini. Luar biasa itu. Sudah memberi bantuan mereka ya. Mendidik mereka, minta maaf juga gitu. Luar biasa emang. Terus setiap kali Nabi mendapat kiriman sedekah dibagi-bagi. Jadi Nabi memberi contoh kan, menyantuni mereka. Nah, terus orang-orang kaya Madinah tuh ya ada yang ikut-ikutan gitu loh. Ya akhirnya Nabi mengajarkan mereka juga. Jadi tidak serta-merta Nabi nyuruh juga tuh. Beri contoh langsung dulu. Tapi ketika Nabi mendapat kiriman hadiah, beliau mengambil sebagian dan membagikannya untuk mereka. Beda penyikapan nih, ya. Nah ini kalau kita ingat, waktu kita membahas biografi Salman Al-Farisi, di mana Salman Al-Farisi itu kan sebelum bertemu Nabi kan berada di bawah bimbingan para pendeta Nasrani itu. Sebagian pendeta Nasrani menyebutkan bahwa ciri Nabi terakhir adalah mau menerima hadiah tapi tidak mau menerima sedekah. Dites betul oleh Salman waktu itu. Ya, awalnya Salman ketemu Nabi bawa makanan ya, distatuskan ini sedekah wahai Nabi. Ini sedekah dari saya. Nabi tidak ngambil sedikit pun, tapi memanggil mereka nih, Al-Zufa ini. Sini ada sedekah gitu. Nah besoknya Salman Al-Farisi gantian, ini hadiah. Nabi mengambil sebagian dan membagikannya ke yang lain. Itu maksudnya. Jadi paragraf ini itu potongan dari cerita Salman Al-Farisi yang dulu kita bahas itu. Beda penyebakan saat mendapat sedekah dan hadiah. Karena hadiah itu memang jika tidak diterima tuh ya, itu yang memberikan ya sakit hati bisa. Dan Nabi memang nggak layak mendapatkan sedekah itu sudah merupakan syariat dari Allah memang. Nabi tidak diperbolehkan oleh Allah menerima sedekah dan menerima zakat. Ya kalau umatnya bagaimana? Ya tergantung. Nah kalau umatnya yang kaya ya tidak boleh juga. Tapi kalau umatnya Nabi yang miskin ya jelas berhak mendapatkan apa? Zakat dan sedekah. Nabi secara mutlak tidak boleh. Seperti akan kita ketahui nanti dalam pembahasan hadis-hadis Bulughul Maram tentang zakat dan sedekah itu. Kemudian ketika putri Nabi nih yang bernama Fatimah melahirkan, Nabi Muhammad SAW meminta kepadanya agar sedekah untuk mereka senilai rambut bayinya yang telah ditimbang. Nah, ini. Jadi kalau kita pernah mendengar bahwa di antara tuntunan Nabi di hari ke-7 bayi dinamai lalu diakikoi, dan sebagian riwayat menyebutkan
rambut bayi tadi dicukur, ditimbang berapa gram, lalu disedekahkan senilai itu, senilai perak ya, sekian gram tadi. Ini lengkapnya seperti ini. Dan Nabi melibatkan keluarganya, ya kan? Nabi melibatkan keluarganya dalam membantu fakir miskin. Sekali lagi ini kita pandang Nabi selaku kepala negara waktu itu. Ya. Tidak ada dari Nabi itu memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, tidak ada itu. Bisa dibuktikan ini, bisa. Yang ada malah sebaliknya. Ya. Nabi menyuruh anaknya Fatimah nih ya, dan dari beliau keturunan Nabi ada sampai kiamat ini dari jalur Fatimah ini. Karena putra putri Nabi kan banyak ya. Yang masih hidup ya Fatimah ini. Putri ya, putrinya ini. Nah ini lengkapnya begitu. Lalu Nabi akhirnya juga memerintahkan orang-orang kaya yang ada di Madinah untuk memberi makan ahli sufah tadi. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW mengatasi kemiskinan dengan memberi contoh langsung dari dirinya maupun keluarganya. Kemudian mendorong masyarakat kaya untuk ikut serta membantu masyarakat miskin. Lalu masuk pembahasan kelima. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Tadi disinggung sedikit, Nabi mempersaudarakan antar sesama muhajirin. Karena kenyataannya sama-sama pendatang, ada yang kaya. Itu sudah dilakukan. Nah berikutnya ini antara pendatang dan penduduk asli. Yang pendatang muhajirin, penduduk asli istilahnya ansor. Nah di situ ya nama-namanya kita cantumkan di situ. Contoh nama-nama kaum muhajirin yang dipersaudarakan Nabi adalah Abu Bakar, dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Abdan bin Malik, Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit, dan masih banyak nama-nama yang lain. Artinya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu kan pendatang itu. Yang kita cetak tebal itu yang pendatang, muhajirin itu. Lalu paragraf ketiga kita terangkan ya, jelas ini maksud Nabi untuk mengatasi kemiskinan juga. Bahkan waktu itu Allah sempat itu maksudnya pernah ada syariat walaupun tidak punya hubungan sedarah itu nanti bisa saling mewarisi. Dalam arti jika seandainya ada orang Ansor meninggal gitu ya, terus punya harta warisan, nah orang muhajirin bisa dapat bagian gitu. Tapi nanti setelahnya hukum ini dihapus, dimansuh. Yang berlaku sampai kiamat bahwa orang bisa mendapatkan harta warisan melalui dua jalur. Jalur nasab atau jalur pernikahan, itu aja. Gak ada jalur persaudaraan seperti sebelumnya tuh. Persaudaraan sesama muslim aja. Yang dulu pernah kita bahas ya sekilas tentang warisan ini. Contoh jalur pernikahan itu dalam arti suami istri. Suami istri kan awalnya orang lain toh itu. Tapi jika seandainya istri meninggal, maka salah satu ahli warisnya adalah suaminya, kan gitu. Contoh jalur warisan dari jalur nasab itu maksudnya ya jika yang meninggal bapaknya, maka yang dapat anaknya, kan gitu ya. Jika meninggal anaknya, maka bapaknya dapat. Kalau saudara kandung orang yang meninggal, nanti ada rinciannya ya. Kalau yang meninggal itu masih punya bapak, masih punya anak, saudara kandung yang meninggal tidak dapat. Tapi jika seandainya yang meninggal itu nggak punya anak, nggak punya bapak, punyanya istri dan punya saudara kandung, nah itu baru saudara kandung bisa dapat itu. Itu dulu sudah kita bahas ya, rinci terkait hukum waris. Nah, hukum waris ini pernah Allah terapkan walaupun itu dengan sebab persaudaraan sesama muslim, tapi sudah dihapus tuh syariat itu. Nah kemudian halaman 10 ya, paragraf terakhir terutama, kedermawanan kaum Ansor sangat tinggi. Hal ini terlihat jelas ketika mereka menerima saran Nabi Muhammad SAW untuk membagi dua hasil kebun kurma bersama kaum muhajirin. Jadi perlu diketahui, keahlian atau mata pencaharian Ansor itu berkebun memang.
Sedangkan mata pencaharian atau keahlian muhajirin itu dagang. Dagang. Mereka kan penduduk asli Mekah waktu itu. Penduduk asli Mekah itu rata-rata dagang. Dagangnya itu rombongan, kadang ke Syam, kadang ke Yaman. Itu yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i washaif. Mereka tuh sudah diberi nikmat oleh Allah berupa keamanan perjalanan dagang, baik ke Yaman maupun ke Syam. Jadi orang Mekah itu memang nggak bisa berkebun, muhajirin nggak bisa berkebun. Yang ahli berkebun Ansor, ceritanya gitu. Nabi waktu itu menyarankan mereka bagi dua, sehingga ya sudah pengerjaan kebunnya ya diserahkan ke penduduk asli karena mereka ahlinya. Yang apa dari Mekah nggak ahli sama sekali. Nah ini kesimpulan dari bagian kelima ini ya, termasuk usaha Nabi mempersaudarakan orang yang kaya dan yang miskin. Berikutnya bagian 6 halaman 11. Nabi Muhammad SAW memotivasi bekerja. Nah ini yang kita singgung tadi ya. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, memang ada yang menjadi kewajiban negara. Ya mulai dari menyantuni, memberi bantuan langsung, menyediakan lapangan kerja. Tapi rakyatnya pun juga harus ada usaha, yaitu bekerja. Nah ternyata ada hadis yang menjelaskan hal itu. Nah maka kita langsung kepada paragraf pertama ya. Ahlus Sufah itu mereka juga dulu kerja tuh ya. Dikatakan di sini di siang hari mereka memecah biji-bijian kemudian menjual kepada para pemilik ternak. Bahkan Abu Hurairah bisa dikatakan sebagai Ahlus Sufah senior di zaman pemerintahan Umar menjadi seorang gubernur yang kita singgung tadi itu. Gubernurnya sudah dididik dulu ilmunya tuh Abu Hurairah ahli hadis. Nah ini bukan tidak mungkin yang menyebabkan mereka demikian tuh karena Nabi memotivasi untuk bekerja meskipun pekerjaan yang ada dianggap remeh temeh gitu ya, meskipun pekerjaan yang dia kerjakan dianggap remeh. Ini Nabi mengatakan la an yahtazima ahadukum huzmatan min hatab fayahmilaha 'ala dhahrihi fayabi'aha khairun lahu min an yas'ala rajulan yu'tihi aw yamna'uhu. Demi Allah, seandainya seorang dari kalian mencari kayu bakar, kemudian membawanya di atas punggungnya, ya, ini yang kita katakan mungkin dipandang rata-rata orang sebagai remeh, nyari kayu digotong gitu. Lalu dia menjualnya, ini lebih baik daripada dia meminta orang lain, yang terkadang orang itu memberi atau menolak. Kalimat terakhir ini alasan logis Nabi itu. Ya kalau kamu sukanya minta-minta, padahal kamu sehat, kuat gitu ya. Laki-laki ya kan kadang orang yang kamu minta memberi kadang tidak, ya mending usaha sendiri ya kan gitu maksud Nabi itu. Sehingga di dalam perintah-perintah Nabi itu ya jika kita perhatikan tuh pasti ada apa kalimat-kalimat yang itu menyentuh akal gitu. Nah iya logisnya gitu ya, minta-minta tuh apa mesti diberi kan tidak kan gitu. Nah mendingan usaha sendiri walaupun dianggap remeh, yang penting halal. Yang Nabi contohkan ini halal, cari kayu bakar ya halal kan gitu. Nah sehingga keliru ya mengatakan mencari yang halal aja susah gitu, atau kadang apa terutama yang jelas pekerjaannya haram gitu ya. Yang haram aja susah katanya. Ini kan apa ya, ketamakan, kerakusan. Ngomong seperti ini ya karena rakus, bukan karena memang nggak ada yang halal sama sekali. Karena rakus saja itu. Karena rakus terus bilang begitu. Dari Nabi demikian ya, kemudian ya seperti itu Ahlus Sufah. Ada waktu di mana mereka belajarnya kan itu tadi ya, ada waktu di mana mereka bekerja itu. Yang luar biasa itu Abdurrahman bin Auf tuh, yang dulu awal kita membahas Sirah Nabawiyah pernah kita bahas itu. Abdurrahman bin Auf itu kan termasuk muhajirin dia, termasuk Ahlus Sufah Abdurrahman bin Auf itu.
Yang dia ketika di Mekah itu saudagar kaya, pebisnis. Abdurrahman bin Auf ketika di Madinah dan Nabi sudah mempersaudarakan dia dengan kaum Ansor, ditawari oleh kaum Ansor ya setengah harta, mau ndak ini setengah hartaku untuk kamu gitu. Bahkan ditawari istri. Umumnya waktu itu kan istrinya lebih dari satu, orang-orang Ansor itu. Mau ndak salah satu istri itu aku cerai terus biar nikah sama kamu gitu. Ditolak semua itu, ditolak semua. Terus dia minta tolong aja, tunjukkan di mana pasarnya di sini gitu. Nah, akhirnya dia membangun ekonominya ya, yang namanya Abdurrahman bin Auf ini akhirnya bisa nikah dengan uangnya sendiri gitu. Abdurrahman bin Auf. Dan di satu peperangan wah, dia pernah mengorbankan hartanya yang fantastis tadi untuk jihad fisabilillah. Ini nyata memang ya, hasil didikan Nabi ditambah mereka ya ketika di Mekah tadi memang keahliannya itu dagang gitu. Nah, dengan demikian Nabi tidak hanya meringankan beban hidup mereka secara langsung, misalnya memberi bantuan tunai ya, dilakukan tadi Nabi, namun juga serius dalam memotivasi mereka untuk berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi melalui bekerja dengan kalimat-kalimat yang tadi itu. Seandainya kalian cari kayu bakar, kalian jual, itu lebih baik daripada kalian minta-minta. Karena kalau kalian minta-minta, kadang yang kalian minta memberi, kadang tidak. Di hadis-hadis yang lain Nabi tidak ada kalimat-kalimat beliau yang kami ketahui menyakiti hati orang tidak mampu itu tidak ada. Tidak ada. Yes, motivasi seperti ini, motivasi atau paling istilahnya paling banternya tuh logis tadi. Minta kadang diberi kadang tidak loh. Wah, pilih mana? Berusaha sendiri atau minta-minta berarti kan gitu. Nah, jadi ada ini nilai logisnya tuh di nasihat-nasihat Nabi itu. Terakhir, Islam menetapkan adanya hak kesempatan bekerja untuk setiap manusia. Islam mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang tidak mendapatkannya. Ini dari Dr. Muhammad Qasim seperti yang ada di catatan kaki itu. Kita belum meneliti secara langsung dari Syari'i, tapi beliau bilang begitu. Jadi Dr. Muhammad Qasim itu menulis satu buku khusus tentang kemiskinan gitu loh. Dan beliau menyimpulkan gitu. Islam itu menetapkan adanya hak kesempatan bekerja untuk setiap manusia. Nah, Islam mewajibkan negara untuk menyediakan itu. Oh, rakyatnya jelas juga diwajibkan untuk berusaha kan itu. Masuk pembahasan ke-7, mendistribusikan zakat kepada fakir miskin. Ya, ini kita pandang sebagai salah satu usaha Nabi juga mengatasi kemiskinan. Untuk ini barangkali kita sudah mendengar beberapa kali ya melalui kajian-kajian sebelumnya. Maka sisanya bisa dibaca sendiri. Singkatnya tuh begini, singkatnya di dalam Al-Quran ketika Allah membahas orang-orang yang mendapatkan zakat itu siapa saja, itu disebut 8 golongan. Disebut 8 golongan oleh Allah. Tapi diketahui dalam prakteknya Nabi pernah hanya memerintahkan petugas zakat untuk menyalurkan zakat kepada fakir miskin saja, bukan 7 golongan yang lain gitu. Apakah Nabi ini bersikap beda dengan Allah? Tidak. Karena Nabi datang sebagai penjelas, penafsir dari apa yang Allah inginkan. Berarti 8 golongan yang Allah sebut sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat itu tidak harus 8 semuanya dapat gitu loh. Silahkan aja jika kondisi menuntut untuk memberikan zakat semuanya kepada fakir miskin ya silahkan. Nah, itulah yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, memberikan semua zakat yang terkumpul kepada fakir miskin. Nah, inilah jawaban ya untuk satu persoalan yang diperdebatkan, apakah zakat bisa mengentaskan kemiskinan? Ya, jawabannya bisa jika semuanya disalurkan kepada fakir miskin. Nah, kenyataannya kan tidak memang.
Ya ada yang lain, ya karena tadi ada 8 golongan penerima zakat. Tapi seandainya mau mencontoh Nabi ini menyalurkan fakir miskin saja, ya bisa insya Allah. Bisa zakat sebagai upaya atau ibadah yang difungsikan untuk mengentaskan kemiskinan. Dan kalau dikembangkan lagi ya, penyaluran zakat kepada orang miskin itu tidak harus dalam bentuk yang istilahnya sifatnya konsumtif gitu. Ada dalam pembahasan zakat modern bahwa zakat yang disalurkan kepada fakir miskin itu bisa bersifat produktif gitu loh. Modal usaha maksudnya. Itu ada pengembangan penyaluran zakat kepada fakir miskin. Ini yang dimaksud bahwa ya zakat itu kalau mau diseriuskan mengatasi kemiskinan ya sangat bisa. Nah ini kesimpulan dari pembahasan ketujuh tuh. Ya sisanya bisa dibaca sendiri. Mungkin halaman 15 tuh yang paling menarik itu. Bahkan Nabi tidak segan menegur petugas zakat yang mencoba menggunakan jabatannya untuk menambah kekayaan. Ada kejadian dulu itu. Ya, petugas zakat Nabi ada yang waktu itu gitu. Ya mungkin karena ketidaktahuan dia, bisa jadi tuh. Karena kan namanya Nabi masih hidup, syariat itu bertahap-tahap tuh. Jadi ketika itu ada salah satu petugas zakat tuh yang datang membawa hasil zakat, tapi dia juga bawa hadiah-hadiah itu dari orang-orang kaya gitu loh. Nah terus dia itu bilang ini hadiah untukku, nah ini zakat yang ini gitu. Kemungkinan dia belum tahu bahwa itu terlarang. Nah akhirnya Nabi naik mimbar menyampaikan nasihat agar tidak memanfaatkan jabatan sebagai petugas zakat untuk mendapatkan tambahan harta selain gaji. Persoalannya Nabi sudah menggaji loh ini. Bukan Nabi belum menggaji, sudah. Dari mana gaji petugas zakat? Ya dari status dia sebagai amil. Kan 8 golongan yang menerima zakat itu salah satunya apa? Amil. Itu tuh amil. Artinya mereka dapat bagian zakat itu ya gajinya itu. Nah ternyata ada salah satu petugas zakat Nabi gitu. Dia menerima tuh hadiah-hadiah dari orang-orang kaya yang bayar zakat sekaligus bayar hadiah gitu loh. Nah hadis ini kan yang kemudian dijadikan dasar di zaman modern seperti sekarang, terutama ini untuk pejabat atau pegawai negara yang sudah mendapat gaji yang layak, jangan menerima hadiah itu dasarnya nih. Khususnya diterapkan untuk pegawai pemerintahan atau pegawai selain pemerintahan ya bisa. Jika hadiah itu menyebabkan dia tidak profesional dalam bekerja, jika hadiah itu menyebabkan dia pilih kasih gitu ya, dalam memberikan penilaian kalau guru, dalam memberikan pelayanan kalau dia bekerja swasta tapi ngurusi melayani orang gitu. Ini dasarnya nih. Nah Nabi menegur tuh ya, menegurnya pun sopan, naik mimbar tanpa menyebut nama. Ini lagi nih. Jadi komunikasi publik seorang pejabat dan pemimpin itu memang ada dalam Islam. Memang nggak sembarangan memang, nggak sembarangan. Jadi banyak pelajaran dari sini ya. Yang paling menarik ini. Jadi kalau ada tuh pejabat Nabi waktu itu yang mencoba memanfaatkan jabatannya memperkaya diri, Nabi larang itu. Ini negara kalau dikelola seperti ini bagus sudah. Ya pemimpin memang harus punya ketegasan, punya idealisme ya, keberanian. Ya dengan sistem demokrasi mungkin sulit ya, tapi kan itu ini belum pernah ada aja pemimpin yang tegas, berani, pintar juga gitu. Harus pintar juga, kalau nggak pintar mah nggak bisa ini. Nabi ya pintar juga ini. Nabi salah satu sifatnya adalah fatonah, cerdas gitu. Nah ini sampai segitunya ya Nabi. Dan kalau kita lihat lengkap hadisnya itu menarik. Nabi itu sampai bilang yang menerima hadiah tadi coba seandainya dia di rumah, gitu. Di rumah aja, bukan sebagai petugas zakat. Nah baru tuh boleh pas di rumah menerima hadiah, tapi bukan sebagai petugas zakat itu. Nabi sampai ini menyentuh akal lagi nih.
Artinya kalau mau menerima hadiah ya jangan sebagai pegawai negara. Ya sebagai yang lain. Kan di sini yang dilarang itu bukan menerima hadiahnya. Yang dilarang itu menerima hadiah di saat sudah mendapat gaji sebagai pegawai negara. Karena kalau dia nerima segitu nanti kemungkinan dikhawatirkan ada orang-orang kaya yang harusnya bayar zakat. Karena orang kaya itu sering ngasih hadiah, akhirnya apa? Kamu gak usah aja tahun ini bayar zakat. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi tidak profesional, kerjanya tidak profesional lagi. Nah, sehingga keterkaitan ya erat itu antara profesionalisme dan syariat gitu ya. Iya ini kan itu hikmahnya. Hikmah dilarang menerima hadiah dalam posisi ini karena menyebabkan tidak profesionalisme lah. Jadi erat kaitannya, artinya ya syariat Islam ya profesional itu akhirnya tuh. Itu ya. Terakhir bagian ke-8, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan wakaf untuk menyantuni fakir miskin. Ini kami bahas terakhir ya, karena ini kalau dikembangkan sendiri bisa ini. Nabi memanfaatkan wakaf menyantuni fakir miskin. Ya paling tidak pembahasan 8 ini mungkin untuk muqaddimah aja nih, pengantar untuk pembahasan wakaf berikutnya insya Allah. Ada kisah menarik yang membuktikan Nabi memanfaatkan wakaf untuk mengatasi kemiskinan di zamannya. Berawal ketika Umar bin Khattab yang mendapat bagian harta rampasan perang berupa sebidang tanah. Kemudian meminta pertimbangan Nabi apa yang harus dilakukan dengan tanah tersebut. Menariknya di sini ya, seandainya Umar bin Khattab tidak meminta pertimbangan Nabi, kan Nabi juga tidak maksa-maksa Umar tuh. Lihat. Itu salah satu prinsip ekonomi Islam begitu. Sangat menghormati dan menghargai hak kepemilikan harta pribadi. Ini waktu itu kan Umar yang minta saran. Kalau enggak ya sudah, Nabi enggak ini. Apakah Nabi tidak mengatasi kemiskinan? Sudah tadi terbukti. Nah, karena Umar minta pertimbangan, baru Nabi bilang in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau mau, ini bahasanya ini. Jika engkau mau, engkau bisa mewakafkannya dan bersedekah dengannya. Artinya hasil kebunnya digarap ya oleh ahlinya, hasilnya untuk fakir miskin. Hakikat wakaf kan seperti itu. Zatnya tetap, kepemilikan pribadinya dihilangkan, hasilnya untuk umum itu wakaf itu seperti itu. Wakaf itu ciri khasnya kepemilikan pribadinya dicabut. Sehingga jika Umar misalnya, ini tanahnya udah bukan tanahnya berarti. Ini wakaf maksudnya gitu. Mendengar sabda ini, Umar langsung mewakafkan tanah tersebut, kemudian memanfaatkannya untuk menyantuni fakir miskin, hingga akhirnya Umar bin Khattab dikenal sebagai pewakaf pertama dalam sejarah Islam. Nah, fikih wakaf ya bersumber dari hadis ini salah satunya. Ya, kalau kita membahas wakaf, ini dasar hukumnya ini, salah satunya. Lalu dalil lain ya dari Al-Quran juga terus dikembangkan nanti. Terhitung ada sekitar 80 orang di zaman Nabi Muhammad SAW yang juga melakukan wakaf. Ya, satu orang terus yang lain apa ikut gitu. Terakhir Profesor Dr. Nuruddin Iter, ini beliau salah satu dosen Universitas Madinah tapi tahun 60-an. Kurang populer namanya. Jadi saya angkat terus karena pemikirannya bagus gitu ya. Beliau mengatakan seiring berjalannya waktu wakaf menjadi sumber dana untuk sekolah-sekolah Islam, masjid-masjid, kegiatan-kegiatan sosial, termasuk menjadi solusi memerangi kemiskinan. Lebih lanjut lagi, beliau mengatakan inilah yang kemudian diketahui oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam ya. Kemudian mereka berusaha supaya wakaf itu nggak ada lagi gitu akhirnya. Iya, beliau bilang begitu. Sejarah ya, diteliti sejarah ya, istilahnya musuh-musuh Islam tuh mereka paham ini sumber dana luar biasa wakaf ini untuk umat Islam. Makanya mereka berusaha menghentikannya ya dengan berbagai cara. Nah kita alhamdulillah nih
Di Indonesia tuh ada undang-undang khusus tentang wakaf ini. Ya. Tahun 2000 sekian itu nanti ada undang-undang yang mengatur wakaf. Harta apa saja yang diwakafkan, terus berkembang lagi. Ada istilahnya wakaf uang tuh, wakaf uang. Ini juga ada undang-undangnya dan ada fikihnya juga. Ini perkembangannya ya. Sehingga kalau ya negara mau serius nih, menyeriusi orang-orang kaya yang mau mewakafkan, disalurkan ke sini bisa sulit. Ya tadi dengan pengawasan. Kalau tidak ini ya jadi sumber dana korupsi juga ini. Gitu. Ya pemimpin ya. Tadi Nabi tegas. Baru ada satu pegawai itu. Zakatnya yang menerima hadiah saat bertugas sebagai petugas zakat ditegur langsung. Nah inilah beberapa contoh nyata dari perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi masalah kemiskinan. Contoh-contoh lain juga bisa kita temukan di dalam sabda-sabda. Kalau tadi kan praktek perbuatan gitu loh. Oh dalam sabda Nabi ada. Ini saya cantumkan ya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman ta'ul wa khairus sadaqah makana an dhahri ghinan. Wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastagni yughnihillah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya, perlu ditambahkan keterangan, tangan di bawah ini maksudnya meminta, bukan menerima. Ya. Karena kalau menerima itu bisa aja bagus juga. Pegawai menerima upah, ya itu bagus. Sehingga kadang itu tangan di atas bisa tangan yang menerima, orang yang menerima itu bisa setara dengan orang yang memberi. Karena satunya orang yang mempekerjakannya, yang satu pekerjanya. Yaitu imbang itu. Nah maka yang dimaksud tangan di bawah ini bukan yang menerima tapi yang meminta. Ya memang kalah. Posisi orang yang minta tuh kalah dengan posisi orang yang memberi. Ini maksudnya nih, tangan di atas lebih dari tangan di bawah. Mulailah dari yang wajib engkau tanggung biaya hidupnya. Nah, artinya jika kita ingin perhatian, dermawan, jangan jauh-jauh dulu dari keluarganya dulu, maksudnya gitu. Sedekah terbaik adalah dari kelebihan harta setelah nafkah keluarga tercukupi gitu. Jadi sedekah itu ada ilmunya juga. Sedekah itu ada ilmunya juga, tidak sembarang. Kenapa? Karena sedekah itu kalau tidak diatur ilmu gitu bahaya gitu. Terutama jika dimanfaatkan orang-orang yang jahat. Karena sedekah itu tidak ada batasannya, tidak ada nisabnya, tidak ada. Ayo sedekah meskipun bapak ibu-ibu sedang saat ini sedang kesusahan ekonomi, sedekah aja. Nanti dapat kelipatannya. Ya kalau dia sedang kesusahan ekonominya, kesulitan membiayai hidup anak istrinya, ya tidak perlu sedekah. Ini maksudnya nih. Kemudian siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya juga. Dan siapa yang merasa cukup hanya dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah terakhir, Allah telah menganugerahi kita semua seorang teladan dalam memberantas kemiskinan, baik melalui lisan maupun perbuatan. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian selesai apa yang ingin kita bahas ya, bahwa Nabi itu kaya, sederhana dan dermawan. Kalau tidak kaya tidak mungkin bisa menyantuni fakir miskin. Kalau tidak sederhana, kenapa kita dengar bahwa Nabi itu perabotnya pun sangat sederhana. Kalau tidak dermawan, sudah terbukti tadi bagaimana kedermawanan Nabi. Bahkan Ibnu Abbas itu mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Wa ajwad mayakun fi Ramadan. Kedermawanan Nabi sangat terlihat jelas terutama di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan juga Nabi itu dermawannya seperti angin yang berhembus gitu. Tapi tadi ada ilmunya ya. Nabi pun begitu, dari yang terdekat dulu ya, baru yang
jauh-jauh itu. Ya ini barangkali yang kita bahas ya, semoga tidak sekedar menambah wawasan kita tentang Nabi Muhammad SAW, tapi juga meningkatkan iman kita kepada beliau, sehingga benar-benar tuh terrealisasi bahwa Islam itu adalah rahmat untuk semesta alam. Ya tidak terasa jam 8:30 ya. Sebelum kita akhiri, kita manfaatkan untuk tanya jawab, silakan. Ya, di belakang dulu tuh. Ya, silakan. Apakah dia ini kalau kita tarik ke kata-kata sekarang sudah kayak gratifikasi? Iya. Tapi saya tidak menghubungkan antara apa yang dicontohkan Nabi dengan perbuatan sekarang. Karena nanti contohnya salah satu yang paling dekat dengan kita adalah kenapa Depak itu tak itu? Oh. Saya akan tapi terima kasih sudah dijelaskan contohnya dari Nabi, perbuatan dari Nabi, kata-kata yang dari Nabi, yang sebenarnya yang harus Iya. karena kan orang itu tahu bukan ini teorinya, ini kenyataannya sudah jadi masalah. Iya. Dan saya mungkin kata-kata bijak dari Arab juga, Imam Syafi'i kalau nggak salah, masalah itu sebenarnya nggak ada, yang ada itu orang bermasalah. Nah, itu aja yang pengen. Iya. Terima kasih banyak inti ya kata-kata dari penjelasan dari itu dasar sekali core-nya, intinya. Iya. Dari buah diri, kemudian dari angkot, bagaimana menyatukannya, kemudian bagaimana mengangkat kemiskinan itu dari kalau kita ngomong sekarang upah dulu. Iya. Bagaimana contohnya? Contoh, nah nanti saya hubungkan dengan kondisi sekarang, perumahan sekian ribu, Iya. saya nggak hubungkan dengan itu Tan. Nanti itu akan jadi masalah dan orang bermasalah. Terima kasih Tan. Iya. Kalau maksud pertanyaannya yang istilah modern gratifikasi, apakah didasari hadis ini tadi? Iya. Iya. Apa yang kita dengar tentang gratifikasi ya dasarnya tadi Nabi menegur pegawainya yang sudah digaji oleh negara ketika dia menerima hadiah di saat dia berposisi itu. Tadi kita singgung apakah ini hanya berlaku untuk pegawai negara utamanya, tapi bisa juga untuk yang selain pegawai pemerintahan. Ya, oleh karena itu misalnya nih, seorang guru gitu ya, maka ada rinciannya nanti akhirnya. Guru swasta maksudnya, guru swasta, bukan PNS, bukan. Nah itu apakah dia boleh menerima hadiah? Pada akhirnya kan dikatakan begini, jika hadiahnya itu diberikan di akhir proses pembelajaran saat nilai rapot sudah jadi, ya udah apa-apa, kan nggak pengaruh berarti itu. Pada akhirnya kan rinciannya begitu. Ini karena nggak ada kekhawatiran menyebabkan dia tidak profesional, dia pilih kasih, begitu. Nah beda lagi kalau hadiahnya diberikan sejak awal. Nah, kehati-hatian kan seorang guru nggak usah aja, itu aja kan. Nah itu, ya memang ini dasarnya. Apa yang disediakan dengan gratifikasi itu. Ya, adapun tentang kebijakan ya, bantuan langsung tunai itu sudah lama sih ya. BLT itu sudah lama. Itu masuk tuh. Masuk artinya masuk yang dibenarkan lah secara fikih ya. Adapun rumah sekian lah, kalau itu nanti sebetulnya kalau kita melihat sifat Nabi secara umum ya, Nabi itu juga ini setiap keputusannya itu diukur dengan kemampuan, itu Nabi. Mengukur kemampuan itulah Nabi. Ya. Ini bahkan dalam segala hal. Sebelum mengambil sikap tertentu, ukur dengan kemampuanmu. Itu ajaran Nabi itu, yang bisa kita simpulkan. Termasuk dalam hal mengatasi kemiskinan tadi. Dan dalil-dalil syariat ya
menyatakan demikian. Ayat-ayat misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya kecuali ya sesuai dengan kemampuan hambanya. Lah kita hamba membebani kita tidak sesuai kemampuan, itu gimana nalarnya? Kan gitu ya. Apalagi melihat praktek Nabi. Sehingga mau memberi bantuan ya subsidi rumah itu bagus, tinggal diukur aja kemampuannya seberapa. Kan nggak harus program ini dihilangkan juga. Kan bisa ada dijalankan untuk daerah mana dulu, ya kan? Kan gitu, mengukur kemampuan dalam menetapkan satu kebijakan itu ya termasuk dari Nabi yang bisa kita paham itu, mengukur kemampuan. Banyak ide-ide di kepala tuh pasti. Tapi yang layak jalankan kan yang sesuai dengan kemampuan. Nah itu. Tadi ujung-ujungnya sama. Ketika Nabi bilang dolaidain, aku berlindung kepadamu ya Allah dari beban hutang yang menumpuk-numpuk. Iya. Ternyata salah satu sebab orang terlilit hutang itu adalah tidak mengukur kemampuan. Itu mesti itu. Nah nanti gitu tuh. Kalau kita bahas juga nanti ya, kalau ada kesempatan bahwa utang dalam Islam itu memang boleh secara umum, tapi juga harus mengukur kemampuan. Ya itu barangkali jawabannya. Ya silakan. Iya. 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 Terus? Oh gitu. Oh. Iya iya iya. Oh iya iya. Iya, heeh. Heeh. Iya. Oh. Ya, kesimpulan pertanyaan pertama itu adalah merubah beberapa kata dalam teks doa itu apakah boleh gitu ya? Merubah beberapa kata dalam teks doa apakah boleh? Misalnya tadi Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri, yang pendek tadi. Ini kan artinya sesungguhnya aku. Kalau diganti kami, maksudnya dia mau mendoakan dia dan keluarganya juga misalnya ya. Ya boleh, berarti jadinya apa? Bukan Allahumma inni, tapi Allahumma inna. Kalimat berikutnya bukan a'udzubika, berarti na'udzubika. Awalnya A diganti N. Terus berikutnya ya agak berubah sih. Na'udzubika minal kufri wal faqri wa adabil qabri. Akhirnya kan yang kufri, fakr, adabil qabri gak berubah. Nah apakah boleh? Ya boleh. Boleh, karena doa itu adalah permintaan kepada sesembahan kita. Nah namanya permintaan itu dari dulu memang harus disesuaikan dengan apa yang diminta. Karena ini minta untuk dirinya sendiri ya Allahumma ini. Kalau ini minta untuk orang banyak Allahumma inna, kan gitu. Tidak apa-apa. Nah kalau Al-Quran gimana? Kalau yang dicontohkan tadi itu bukan di Al-Quran itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu bukan Al-Quran. Tidak ada ayat Al-Quran yang seperti itu. Ya. Kalau Al-Quran tuh misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu Al-Quran itu, surat Al-Baqarah itu. Nah itu misalnya nih Rabbana ya diganti Allahumma misalnya ya.
Artinya persis tuh, Rabbana itu artinya Tuhan, wahai Tuhan kami. Kalau Allahumma artinya ya Allah gitu. Secara arti persis. Nah pertanyaannya, kalau kita menggantinya yang di Al-Quran tertulis Rabbana, kita ganti Allahumma atina fid dunya hasanah. Apakah boleh? Ya boleh. Sekali lagi ini khusus ayat-ayat yang berkaitan dengan doa. Oleh karena itu pada akhirnya khusus yang ini nih Rabbana diganti Allahumma, ini menjadi solusi fikih di saat kita mau membaca doa itu ketika sujud. Karena kita tahu ada hadis yang melarang membaca Al-Quran ketika sujud, ada kan? Ada hadis yang isinya melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Padahal kita tahu juga ada hadis yang sangat menganjurkan berdoa ketika sujud. Nah gimana nih? Doa Rabbana atina fid dunya itu ayat Al-Quran tuh. Ya ganti aja Allahumma Rabbananya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sehingga itu bukan Al-Quran lagi. Tapi itu kalimat doa. Nah ini istimewanya ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kalimat doa itu boleh diganti. Terutama jika ada perlu tadi. Nah itu ya. Untuk ayat-ayat yang lain nggak boleh diganti. Ayat-ayat yang lain yang isinya bukan doa ya tidak boleh diganti. Dan itu bisa diketahui dari praktek Nabi, praktek para sahabat, ya praktek para salaf itu. Mereka mengutip doa, ayat-ayat doa dari Al-Quran, diganti domirnya mungkin kata ganti, atau diganti sekian katanya, itu ada dasarnya. Jadi tidak apa-apa gitu. Tidak apa. Terkait tadi yang dikatakan laki-laki yang sholat menggunakan sarung atau celana isbal, dalam arti posisi mata kakinya tertutup lalu sholatnya batal, ya tidak. Setahu saya tidak ada ahli fikih yang mengatakan begitu. Kalau maksudnya makruh hukumnya iya, ada ahli fikih yang mengatakan begitu. Artinya orang yang sholat dalam kondisi tadi, dia telah melakukan hal yang makruh itu. Makruh, tapi sholatnya tidak batal, tetap sah. Tapi makruh itu ada. Tapi kalau yang ahli fikih loh ya, yang mengatakan sholatnya batal, yang saya tahu tidak ada. Minimalnya 4 madhab itu, ya. Itu yang saya tahu tidak ada yang mengatakan begitu. Coba nanti saya teliti lagi, apakah ada ahli fikih yang mengatakan sholatnya batal. Tapi sementara saya katakan sejauh penelitian saya tidak ada yang mengatakan begitu. Artinya itu memang itu kondisi yang kurang baik, iya. Tapi kalau dikatakan dia sholatnya batal, enggak. Sambil nanti kita cek lagi siapa, apakah ada yang mengatakan begitu. Ya, satu pertanyaan lagi mungkin bisa, silakan jika ada. Ada? Oh ya? Oh, yang saya terjemahkan dikuasai orang itu ya. Itu beda itu ya. Kalau terlilit hutang tuh belum tentu dikuasai orang begitu. Ya, artinya tidak semua orang yang dikuasai orang itu terus dia dalam kondisi terlilit hutang. Tidak selalu. Bahkan orang yang hutangnya menumpuk-numpuk itu bisa aja hutang ke beberapa orang, sehingga dia tidak dalam posisi dikuasai orang. Beda memang itu. Ghalabati rijal kita terjemahkan dikuasai orang itu dalam arti bukan kok bekerja dengan orang lain, bukan. Kalau bekerja dengan orang lain ya baik-baik saja, jika memang itu pekerjaannya, ya kan. Maksudnya dikuasai orang tuh konotasinya negatif ini. Orang itu semena-mena ke dia, cuman dia nggak bisa atau sulit lepas dari orang itu. Itu maksudnya dikuasai orang tuh. Ya misalnya seorang pekerja pembantu rumah tangga yang majikannya semena-mena, itu contoh tuh. Jadi tidak selalu terlilit hutang, beda emang. Makanya Nabi bedakan ya. Wadola ini wa gola batir rijal. Karena itu beda maka Nabi pisah.
dengan huruf ataf wa, yang mana salah satu faedah dari huruf ataf itu adalah tufidul mughayyarah gitu. Antara yang di sebelum huruf ataf dan sesudahnya itu beda, memang beda. Nah itu barangkali ya jawabannya. Semoga bermanfaat. Jika tidak ada yang bertanya lagi ya, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.